Hai semua, aku Revina Mahartami. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas sedikit tentang COVID-19. Berbagai aspek telah terimbas akibat COVID-19 ini. Salah satunya para pelajar yang terpaksa harus belajar dari rumah. Dan banyak yang kurang mampu atau kurang bisa menguasai dengan metode belajar seperti ini. Nah, gimana sih cara agar proses belajar bisa berjalan lancar di masa pandemi COVID ini? Oke, pertama kita harus menghindari stres. Beberapa cara untuk menghindari stres bisa dengan suasana belajar yang nyaman, komunikasi dengan keluarga, perbaiki pola tidur, dan keluar dari zona nyaman. Contoh keluar dari zona nyaman tuh kalian melakukan kegiatan yang belum pernah kalian lakukan. Jadi kalian tidak mudah jenuh atau bosan. Lalu, memanajemen waktu dengan baik. Cara ini bisa dengan membuat agenda kegiatan, mengurutkan prioritas kegiatan dari yang paling penting hingga yang tidak penting, dan konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat agar tidak menunda-nunda apa yang sudah seharusnya dilakukan. Dan jadwal pun jadi teratur. Kalian juga bisa berkomitmen. Nah, komitmen tuh caranya kayak gimana sih? Misalkan kalian mempunyai kegiatan yang disukai itu, contohnya nonton film. Nah, sebelum nonton film itu kalian pastiin udah harus ngerjain tugas dan belajar. Jadi kalian seperti mempunyai acuan untuk mengerjakan tugas dan belajar. Selanjutnya kalian bisa tulis dan pajang kalimat yang dapat memotivasi di dekat meja belajar. Kita juga bisa meminta tolong ke kerabat dekat untuk mengingatkan kita untuk tetap semangat belajar dan mengerjakan tugas. Kalau tadi itu cara agar proses belajar bisa berjalan lancar. Nah, adapun penyebab mengapa para pelajar kurang fokus dalam pembelajaran daring ini. Pertama, adanya distraksi. Entah itu dari dalam diri maupun dari luar. Dari dalam diri contohnya mempunyai rasa yang condong ke malas-malasan atau terlalu santai. Apalagi karena daring cuman pertemuannya lewat Zoom meeting contohnya. Kita kadang masih setengah sadar lagi kelas, kadang juga belum ganti baju ataupun belum mandi. Jadi itulah salah satu yang membuat malas dan terlalu santai. Nah, distraksi dari luar itu contohnya sinyal yang kurang bagus sehingga keluar masuk saat pertemuan dan terlewat beberapa materi. Bisa juga lingkungan rumah yang kurang mendukung, misalkan ibu kalian yang menyuruh ke warung lah atau melakukan sesuatu, ataupun kadang juga ada beberapa hewan peliharaan yang agak mengganggu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penyerapan materi yang kurang. Ini disebabkan mulai dari pelajarnya yang memang sulit mengerti dengan PPT atau video yang diberikan oleh pengajar ataupun pengajar yang kurang jelas saat menjelaskan materi terutama dalam bentuk PPT atau video pembelajaran. Dan mungkin ada beberapa pelajar yang malu atau enggan untuk bertanya entah ke temannya ataupun ke guru atau dosennya. Karena ada aja gitu ya. Padahal harusnya kalau misalkan memang kurang mengerti bisa bertanya atau bertanya ke teman ataupun ke dosen. Distraksi lainnya seperti kerabat atau diri sendiri terkena COVID-19. COVID-19 ini sudah memakan banyak korban jiwa. Karena itulah kita belajar dari rumah untuk mengurangi kontak fisik. Lalu, bagaimana jika kita sendiri yang terkena COVID-19 ini? Jelas itu sangat mengganggu seluruh aktivitas kita, apalagi termasuk aktivitas pembelajaran. Karena kalau misalkan salah satu keluarga kita aja yang kena COVID itu pasti udah kebagi kefokusannya, apalagi kalau misalkan diri kita sendiri. Itu akan susah mungkin ya fokusnya. Terakhir, ada beberapa pengajar yang dengan seenaknya mengganti jadwal pertemuan. Contohnya, misal kita mempunyai pertemuan di jam 1 siang. Namun tiba-tiba pengajar atau dosen ini berhalangan hadir. Kita sebagai mahasiswa sejujurnya gak apa-apa banget karena kita mengerti dosen itu pekerjaannya bukan hanya mengajar kita, mungkin ya ada mengajar yang lainnya juga. Tapi yang menjadi permasalahan jika jam pertemuan ini digantinya ke jam istirahat kita atau ke jam mengerjakan tugas seperti jam 7 malam ke atas. Nah, itu dapat mengurangi kefokusan kita dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh dosen. Jadi, itulah beberapa cara agar proses belajar bisa berjalan dengan lancar dan
beserta penyebab kenapa pelajar itu kurang fokus dalam pembelajaran daring. Semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita dapat melakukan pembelajaran full tatap muka dan dapat melakukan aktivitas seperti sebelum pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.